area kapal pelabuhan KBN. Wow, asapnya. Meledak gede barusan suaranya juga ledakannya. Api dan asap tebal muncul dari sebuah kapal pengangkut BBM Kusuba II di Pelabuhan KBN Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Selasa pagi. Ledakan juga sempat terjadi diduga akibat korsleting listrik saat kapal tengah mengisi BBM. Ledakan bahkan terdengar 2 hingga 3 kali hingga radius 200 meter. Api baru berhasil dipadamkan pada Selasa siang dengan 9 mobil dan 45 personil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun area kapal yang terbakar mencapai 63 kali 20 meter persegi. Kerugian akibat insiden ini diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Kurang lebih 1 pekan menjelang Idul Fitri, situasi di stasiun Pasar Senen, Jakarta mulai dipadati para penumpang untuk mudik lebih awal. Adapun para pemudik ini mengaku memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan dan agar bisa berkumpul bersama keluarga lebih lama. Mudik lebih awal ini juga sebelumnya telah dianjurkan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Perhubungan Budi Karya karena diprediksi jumlah pemudik pada tahun ini akan meningkat. Pihak KAI memprediksi untuk puncak arus mudik akan terjadi pada 8 dan 9 April 2024 dengan beberapa rute yang menjadi favorit yakni Yogyakarta, Surabaya, Bandung, dan Garut. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Menuju wilayah timur, kami sudah mempersiapkan dengan berbagai strategi dari mulai kontraflow itu ada kontraflow 1 lajur, 2 lajur, 3 lajur dari mulai titik nolnya itu ada di daerah Cawang, di Halim. Kemudian ada kita juga kebijakan one way. Kemudian ada juga ganjil genap yang akan kita laksanakan sampai di daerah Kalikangkung di Semarang, Jawa Tengah. Namun secara preemptif pencegahan kita sudah menandatangani SKB, perjanjian kerjasama dengan kementerian yang lain untuk pembatasan kendaraan angkutan barang untuk melintas dari mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 16, 5 April sampai tanggal 16. Itu diharapkan dapat mengurangi kepadatan atau visi rasio yang terjadi di jalan tol. Satuan Tugas Ramadan dan Idul Fitri atau RAFI menjamin kebutuhan asupan bahan bakar minyak dan gas bagi masyarakat yang akan mudik dipastikan aman. PT Pertamina bersama dengan subholding anak perusahaannya dari hulu sampai hilir bersinergi guna memastikan kebutuhan bahan bakar minyak dan gas aman mulai dari penyediaan stok bahan, pengolahan, hingga pendistribusian. Hal tersebut disampaikan langsung Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Fajar Joko Santoso. Ia pun mengatakan jika PT Pertamina juga membuat sarana fasilitas dan layanan bagi para pemudik, diantaranya layanan promosi, serambi Pertamina yang disiapkan di 6 titik rest area, dan layanan motoris untuk mengantar bahan bakar bagi pemudik yang mogok dan terjebak kemacetan. Ya, jadi setiap tahun secara rutin ya kami membentuk Satuan Tugas Ramadan Idul Fitri Satgas Rafi 2024 tahun ini. Jadi Pertamina dari hulu sampai hilir memastikan bahwa keseluruhan sarana, prasarana, fasilitas, infrastruktur semua beroperasi secara maksimal, secara optimal, semuanya dalam kondisi siap untuk memastikan pasokan dan juga distribusi BBM, LPG dan juga aftur untuk penerbangan dapat terdistribusikan dengan baik kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalani mudik nanti tanpa kekhawatiran akan adanya gangguan pasokan BBM dan LPG. Untuk memastikan penyaluran bahan bakar aman, PT Pertamina juga menyiapkan 1.790 SPBU untuk melayani masyarakat, 5.000 agen LPG siaga, dan 200 truk tangki di SPBU sebagai antisipasi peningkatan konsumsi energi jelang libur Lebaran. Dari Jakarta, Muharlin dan Sutrisno, iNews melaporkan.
Faiz Arsyad adalah warga negara Indonesia yang saat ini berada di Rusia. 3 tahun sudah Faiz tinggal di kota Moskow untuk menyelesaikan pendidikannya di Higher School of Economics University Rusia. Jauh dari keluarga membuat Faiz menghabiskan waktu untuk sahur dan berbuka puasa bersama dengan rekan-rekannya sesama warga negara Indonesia. Kehangatan di antara mereka mengingatkan Faiz akan tanah air Indonesia. Puasa di Rusia sendiri dimulai sejak 11 Maret 2024. Sejak awal Ramadan, masjid-masjid di negara beruang merah ini dipenuhi oleh umat Islam. Mereka datang untuk beribadah dan berbuka puasa bersama. Salah satunya di Masjid Katedral Moskow. Masjid tertua kedua di Moskow ini berdiri sejak tahun 1904 lalu dan berada tepat di pusat kota Moskow. Masjid ini dinamakan katedral lantaran budaya masyarakat Kristen Ortodoks Rusia yang terbiasa menyebut gereja besar dengan katedral. Sementara dalam bahasa Rusia, masjid ini bernama Masjid Sabornaya atau Masjid Agung. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, Masjid Katedral Moskow juga menjadi kantor perkumpulan ulama Rusia. Tidak hanya itu, di masjid ini juga terdapat perpustakaan Islam dan maktab serta lembaga pendidikan Islam. Umat Muslim di Rusia yang ingin bersedekah dan zakat pun bisa melalui petugas di Masjid Katedral Moskow. Setelah berpuasa selama kurang lebih 15 jam, masjid ini menjadi tempat berkumpulnya semua umat muslim di kota Moskow. Karena hampir setiap harinya, masjid ini selalu mengadakan buka puasa bersama, sholat berjamaah, dan juga sahur bersama. Warga muslim di kota Moskow bukan hanya berasal dari Rusia, tapi juga berasal dari negara-negara bekas pecahan Uni Soviet, seperti Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, dan bahkan juga berasal dari negara-negara Asia seperti dari Indonesia, Malaysia, dan juga Vietnam. Tidak hanya aktif menggelar acara keagamaan, Masjid Katedral Moskow juga menyajikan makanan berbuka puasa untuk umat muslim. Mulai dari kurma hingga makanan khas Rusia seperti plov dan pelmeni, yaitu pangsit khas Rusia bisa dinikmati umat muslim yang memilih berbuka puasa di masjid ini. Rusia sendiri mencatat rekor peningkatan jumlah masjid di negaranya dalam 3 dekade terakhir, di mana jumlah masjid meningkat 60 kali lipat. Total, masjid yang saat ini beroperasi di seluruh penjuru Rusia mencapai lebih dari 7.000 masjid. Dan dalam 30 tahun terakhir, sekitar 350.000 Muslim Rusia melakukan ibadah haji. Saya Risha Mariham. Saat ini saya tinggal di kota Kraków, Polandia, dan alhamdulillah saat ini di Polandia, tepatnya di kota Kraków, sudah memasuki minggu kedua bulan Ramadan dan weekend kedua bulan Ramadan juga. Jadi saya ada waktu untuk sedikit jalan-jalan melihat sekitar kota Kraków seperti apa sih. Beginilah suasana siang hari di kota Kraków, Polandia. Warga Polandia memang banyak memanfaatkan transportasi publik untuk bepergian. Tidak ada perbedaan antara hari biasa dan bulan Ramadan di sini karena memang jumlah Muslim tidak begitu banyak. Warga dan turis yang datang biasa berjalan kaki dan bersepeda di kota Kraków sambil menikmati bangunan-bangunan yang penuh dengan nilai sejarah tinggi. Hari ini, WNI, baik pelajar maupun yang sudah bekerja di kota Kraków berencana untuk menjalankan buka puasa bersama. Jadi saya ingin berbelanja di pasar tradisional yang berada di pusat kota Kraków. Di sini juga banyak dijual cenderamata dan souvenir khas kota Kraków. Membuat saya jadi agak lupa harus belanja dulu, berbagai bahan makanan harus disiapkan untuk buka puasa.
mau puasa besok. Oke, akhirnya acara berbuka puasa dengan teman-teman Kraków di hari Minggu ini, tepatnya di hari Minggu kedua bulan Ramadan, terlaksana juga. Bakal banyak banget yang datang, selain kerja yang ada di kota Kraków, juga pelajar-pelajar yang ada di kota Kraków bakal datang, dan kita nanti bakal berbuka puasa bersama. Yuk ikutin keseruan untuk melihat teman-teman mempersiapkan, dan juga keseruan nanti kita buka puasa bersama di minggu kedua bulan Ramadan kali ini. Ikutin terus ya. Nah, inilah menu buka puasa kami, makanan khas Indonesia, mulai dari sayur kacang, telur balado, rendang, dan tak lupa es buahnya kami siapkan. Momen kumpul-kumpul WNI saat berbuka puasa seperti ini yang bisa mengobati rasa rindu kami akan tanah air. Dari Kraków, Polandia, Risha Mariam, iNews melaporkan. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini, dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Dari termohon ada pertanyaan? Pak Hasim tidur ya? Tidur. Setelah adanya Pilpres ini, bansos itu masih cukup besar dan masih juga tetap perlu dilakukan. Terima kasih Yang Mulia. Dari termohon ada pertanyaan? Pak Hasim tidur ya? Tidur. Dari pihak terkait? Ada Yang Mulia, akan Silakan. disampaikan oleh rekan yang di belakang, silakan. Kami ingin mendalami pendapat dan paparan ahli yang tadi menyatakan bahwa El Nino seharusnya berakhir di bulan November 2023, sehingga bansos sampai dengan Februari 2024 diasumsikan sebagai politisasi pemilu. Kami ingin menanyakan kepada saudara ahli, yang pertama, apakah saudara ahli mengetahui dari BMKG bahwa El Nino itu diperkirakan akan berakhir di bulan Maret sampai dengan April 2024. Jika saudara ahli mengetahui, apakah ini juga menjadi dasar dari pernyataan atau pendapat ahli bahwa bansos sampai dengan Februari 2024 itu adalah politisasi, walaupun itu adalah bansos terkait dengan El Nino. Kemudian pertanyaan mengenai cadangan beras. Jadi dalam data yang juga ada di slide, bahkan di dalam paper saya, stok beras itu menipis. Jadi Januari itu kira-kira stok beras Bulog itu 1,4 juta. Dan setelah akhir Februari, stok itu sangat menipis, yang notabene kira-kira sudah tergelontorkan sekitar 660.000 ton. Nah, ada yang disebut dengan cadangan dalam masyarakat. Memang ada dampak El Nino, yaitu lambatnya panen. Tetapi itu ikut menjelaskan bahwa suplai yang kurang beras terhadap demand masyarakat yang meningkat menjelang puasa dan lain-lain, itu menjelaskan bahwa sebenarnya kalau tidak terjadi penggelontoran beras besar-besaran di Februari, termasuk juga bantuan tunai, saya kira
harga-harga beras bulan-bulan Januari, Februari, Maret tidak sampai bulan ini, saya kira tidak akan setinggi itu. Paling tidak dipilih TPS mana yang akan dinaikkan, kan begitu. Itu analisa dari saya sebagai orang IT. Ini kalau dilanjutkan ada sekitar 950 data, 950 kali upload. Jadi maaf 975 kalau nggak salah, sebentar ya. Nah 975 kali. Polanya sama semua terus dari atas ke bawah. Sampai suara terakhir ada di 128.071.868. Ini bisa dicek nanti database adminnya KPU bisa ngecek. Jadi seperti ini datanya yang mulia. Kemudian ditanya apakah ada kesalahan-kesalahan. Saya sudah siapkan juga. Kesalahan-kesalahan itu ada di sini. Ini checksum jejak perubahan. Jadi kalau ada kesalahan ada di jejak perubahan ini. Yang ada 441.000 kali itu. Salah satunya adalah salah satu jenisnya adalah perubahan-perubahan. Contoh perubahannya seperti ini, mudah-mudahan terlihat. Saya agak zoom ya, contoh perubahan dari data lengkap menjadi rusak. Saya bahasakan rusak karena seperti ini. Ini ada TPS ID sekian, silakan nanti KPU bisa ngecek. Mudah-mudahan terlihat. Awalnya ada data nih, lengkap. Status suaranya true, status ADM true. Gitu ya, C1-nya juga ada, kemudian tiba-tiba berubah menjadi suara paslon hilang. Gitu. Kemudian suara sahnya berubah angkanya, suara tidak sah juga berubah, suara total berubah. Kemudian itu jam 18, jam 23 berubah jadi seperti semula untuk data ADM-nya atau data administratifnya. Suara paslon masih terhapus. Ini contoh. Kemudian ini contoh perubahan dari data lengkap menjadi kosong, ini contoh nih. Ini jadi habis sama sekali kecuali C1-nya ya. Ini contoh. Ini awalnya ada semua, ini sengaja saya tampilkan sebagian agennya, kemudian menjadi hilang. Ini ada, hilang. Oke, ada juga pola yang lengkap menjadi tidak lengkap, jadi sebagian hilang, sebagian masih ada. Bisa di zoom silahkan nanti kalau ini filenya sudah saya share. Ini ada satu lagi, suara paslon dihapus atau berubah. Nah ini contoh. Tadinya saudara ada. saksi, iya. Bisa nggak Anda mengemukakan beberapa data yang Anda dapatkan itu, suara yang berubah, yang hilang itu pasangan calon mana yang unggul? Ini kan cuma 3 pasangan calon itu. Iya. Banyak sekali yang mulia sama-sama ada. Baik yang unggul 01, 02, 03 sama-sama ada yang mulia. Bukan sama adanya, yang besar suaranya begitu. Artinya menang di TPS kami itu. tidak bisa menyimpulkan itu yang mulia karena datanya kotor sekali. Jadi boleh dibilang saya tidak percaya dengan data Sirekap saat ini. Iya kan, kalau kami hakim kan nggak boleh sampai ke kesimpulan seperti itu dulu. Iya. Makanya harus ditelusuri dulu. Makanya pertanyaan saya tadi kepada Anda itu, ada enggak yang bisa Anda buktikan? Misalnya ini, kalau misalnya yang unggul 03 itu kemudian suaranya berubah, atau yang unggul 01 suaranya berubah, atau 02 suaranya paling rendah dia berubah. Ada enggak yang kayak begitu? Semua yang ditanyakan yang mulia itu ada semua kasusnya. Cuman berapa banyaknya kan saya harus meneliti lebih jauh lagi, dan untuk membuktikan bahwa angka itu benar atau tidak, kita perlu C hasil yang otentik, yang ada metadatanya. Kalau yang sekarang ada kan kita nggak percaya. Percuma saya membaca pakai OCR dengan teknologi yang kami kembangkan juga misalnya, tapi C hasilnya C hasil yang bermasalah. Saya bisa menunjukkan TPS aneh di sini, saya ada slide-nya juga. Ini mungkin yang mulia bisa lihat ini, bisa dibayangkan ya. Ini yang diupload itu seperti ini yang mulia. Di setiap pojoknya ini kalau agak ini yang mulia, ini ada rambut ini, ada pecahan kaca yang mulia. Itu apa maksudnya itu? Ya ini kemungkinan di scan, bukan di foto. Padahal sebelumnya ada foto yang seperti ini, yang sangat baik itu. Sebentar, KPU itu yang dimasukkan ke data itu yang di scan atau yang difoto? Terima kasih majelis. Jadi foto yang digunakan itu adalah foto di handphone masing-masing anggota
KPPS. Oke. Jadi kualitas masing-masing handphone kan beda-beda. Oke. Terima kasih. Jadi itu jawabannya. Silakan yang akan dilanjutkan. Yang mulia, kalau seperti ini pasti bukan dari handphone yang mulia. Kalau ini hasil scan ya? Ini bisa dilihat ini dan sama semuanya. Masa handphone seperti ini? Ada cam scanner, macam-macam saya temukan. Ada yang warnanya hitam, bukan biru tulisannya. Ini sudah saya contohkan nih, kalau yang mulia menanyakan yang tadi, saya sudah buat slide ini. Jadi yang penggelembungan ke 02 ada, yang 01, 03 dinolkan ada, bahkan C1 diganti dengan C1 atau C hasil dari TPS lain. C1 diedit, ada yang mulia. Nah, pertanyaan kita, ini sekali lagi pertanyaannya mungkin sulit dijawab ya. Kira-kira berapa sih jumlah yang dibegitukan? Dari hasil Anda saja. Sekali lagi saya tidak bisa menjawab kalau tidak diberikan C hasil yang otentik yang mulia. Kami berharap di sini karena ada Bawaslu, mudah-mudahan Bawaslu berani memberikan. Yang dipimpin camat yel-yelan memakai baju Prabowo Gibran di malam hari. Waktunya jam 9, tempatnya di Ketua RW. Yang memimpin, yang mengatakan 1, 2, 3-nya Pak Camat, yang baris Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua Sekretariat PPS. Camat mana Pak? Camat Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Namanya siapa itu? Haji Rudianto SH. Kepala Desanya Haji Eka Surya Setiawan. Anggota sekretariat PPS-nya Puji Setiabudi, operator desa Api Pudin, bendahara desa Ahmad, ketua RT 03 Sutarman, sebagai itu tempatnya itu Pak, di lokasinya. Terus yang lainnya Enjet, itu ketua RW 02. Orang tersebut dipimpin oleh Camat Rudianto SH, itu yang dikatakan 1, 2, 3, dan yang memimpin di barisan itu sekretariat PPS, orang sekretariat PPS Puji Setiabudi. Semua ada berapa itu? Semuanya ada 7 orang berikut camat, tapi yang di belakang masyarakat banyak gitu Pak. Oh, berapa orang? Semua yang sudah ada bukti aja, yang sudah dipanggil ke Bawaslu itu kan saya tindak lanjuti, itu sudah 18 orang yang dipanggil. Saudara nggak ikut? Saya juga dipanggil, ikut hari pertama saya, hari kedua Pak Kepala Desa dan lain-lainnya itu hari kedua. Semuanya yang sudah dipanggil di Bawaslu itu 18 orang. Tapi sampai dengan hari ini saya tidak mendengar dan tidak tahu tindakannya itu seperti apa. Waktu kegiatan itu saudara ikut tidak? Waktu kegiatan di kampung saya melihat, karena itu di kampung saya, dekat saya. Tidak ikut ya tapi ya? Tapi tidak ikut saya, karena orang-orang itu semua sudah tahu bahwa saya orang kader PDI Perjuangan. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Saya ingin menyampaikan terjadi ketidaknetralan dan keberpihakan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas, serta seluruh kepala desa di Kabupaten Labuhan Batu Utara, dengan Sumatera Utara ini ya? Sumatera Utara dengan melaksanakan senam sehat, di mana ASN, kepala desa seluruhnya diwajibkan untuk datang dengan menggunakan
baju berwarna biru muda. Ini sebagian besar masyarakat atau ASN yang mulia, semua dan ASN? kepala desa, perangkat desa. Acaranya apa bisa berkumpul sebanyak itu? Acaranya sebenarnya kalau kami menilai itu kampanye yang mulia, tapi dibungkus dengan senam sehat. Senam sehat ada door prize-nya, sehingga para ASN, kepala desa dan perangkat desa hadir. Ada didengar orasinya atau pesan-pesan dari? Kalau itu tidak saya dengar yang mulia, tapi musiknya waktu senam itu ya yang Oke Gas paling nomor 2 paling pas itu yang mulia. Diulang coba. Ini yang mulia. Kak, ada apa ini rame-rame, Kak? Ini nih, ada senam sehat. Oke, ayo kita gas. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Di situ ada sekda, ada kepala dinas, kepala desa, seluruh aparatur pemerintah. Ini wakil bupati, ini kepala badan, ASN. Ini bupati yang mulia. Ini wakil bupati. Video ini di Facebooknya. Saksi-saksi yang dihadirkan adalah saksi-saksi yang hanya mendengar atau diauditu dan melihat, bukan melihat. Jadi saksi yang mendengar. Dan kemudian hanya 1-2 saksi yang menyatakan melihat secara langsung. Tapi yang lain hanya mendengar. Kemudian ada 1 saksi yang sangat viral selama ini, seorang ibu Indah namanya, saksi itu, yang menyatakan bahwa ada aparat yang mengintimidasi kader dari saksi tersebut. Dan setelah kita dalami, kita tanya siapa aparat tersebut, nama siapa, tapi hanya dikatakan, hanya memperkirakan bahwa orang itu mengaku sebagai pasukan pengamanan presiden. Namun tidak tahu siapa dan hanya diperkirakan itu sebagai pasukan pengamanan presiden. Jadi beberapa keterangan-keterangan saksi di sini tidak mempunyai korelasi langsung dengan pokok perkara yang dimohonkan oleh para pemohon, khususnya dalam hal ini pemohon 2. Demikian juga tidak menjelaskan relevansi apa dari keterangan saksi itu terhadap permohonannya. Jadi dengan demikian kita melihat banyak permohonan atau keterangan saksi dari permohonan itu yang tidak mempunyai relevansi. Kalau yang selama ini didalilkan oleh para pemohon, khususnya pemohon 2, bahwa mereka akan membuktikan terjadinya pelanggaran TSM, terstruktur, sistematik, masif, dengan hanya menghadirkan 7 orang saksi, dia tidak bisa membuktikan apa-apa. Ya. Pasif itu kalau di pilkada itu setengah dari kecamatan yang ada di kabupaten kota. Kalau terjadi itu, maka terbukti ada pelanggaran secara TSM. Tapi dalam kasus Pilpres, daerah pemilihannya kan 38 provinsi. Sementara yang terjadi ini tadi di satu desa di Kabupaten Pandeglang, di satu tempat di Gunung Kidul, di satu tempat di mana tadi Jawa yang ibu-ibu itu? Gunung Kidul. Nah, jadi sebenarnya kalaupun itu ada, sama sekali tidak menunjukkan bahwa telah terjadi satu pelanggaran secara terstruktur, sistematik dan masif di seluruh.
Kapal Jukung meledak, awak kapal tewas. Operasi pasar murah diserbu warga. Masjid unik berbentuk Ka'bah ada di Musirawas. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Kembali Ayu Sumsel hadir menjumpai Anda hari ini Rabu 3 April 2024. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah Ayu Sumsel selengkapnya. Di berita pertama pagi ini pemirsa, sebuah kapal jukung berbuatan BBM meledak dan terbakar di Sungai Musi di Kota Palembang. Akibatnya seorang nahkoda kapal tewas, 2 kritis dan seorang lagi hilang. Terbakarnya kapal jukung yang diduga membawa bahan bakar di Sungai Musi membuat geger warga. Kapal tersebut diduga membawa bahan bakar meledak setelah mengisi bahan bakar di sebuah tempat pengisian BBM di kawasan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Bahan bakar jenis Pertalite dan solar ini rencananya akan dibawa ke kawasan perairan Kabupaten Banyuasin untuk dijual. Namun kapal tiba-tiba meledak. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang dibantu milik perusahaan diterjunkan ke Sungai Musi untuk memadamkan kobaran api. Dari 4 awak kapal, nahkoda kapal korban meninggal dunia ditemukan di perairan Sungai Musi di KP3 Bom Baru, Palembang. 2 kritis yakni Dedi pemilik kapal dan Krisna kritis dan seorang lagi belum ditemukan. Dengan adanya ledakan dari kapal tersebut, yang notabene berisi bahan bakar minyak baik itu Pertalite dan solar, membawa sebuah dentuman yang keras hingga merusak beberapa bagian yang ada di SPBD. Termasuk salah satunya adalah perkantorannya. Awak kapal yang datang pada sore hari tersebut, kondisinya saat ini 2 orang dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Akademi. Peristiwa ini masih dalam penyelidikan petugas Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, Ainjus melaporkan. Pemirsa, ribuan bangkai ayam dibuang ke aliran anak Sungai Pinang di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas. Bau bangkai yang menyengat tercium hingga ke perkampungan warga, membuat warga kesal dan meminta peternakan ayam tersebut ditutup. Ribuan bangkai ayam masih memenuhi anak sungai di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas. Ribuan bangkai ayam telah membusuk dan mengeluarkan aroma busuk yang menyengat. Selain itu, bau busuk tercium hingga jarak 800 meter bahkan masuk ke perkampungan warga dan mengganggu aktivitas warga. Lokasi yang berada di bawah jembatan dan di jalan lintas Sumatera sehingga setiap pengendara yang melintas di dekat jembatan harus menutup hidung karena tak tahan dengan bau busuk tersebut. Sukarniman, warga Desa Sungai Pinang, mengaku resah dengan ribuan bangkai ayam yang dibuang ke sungai. Sebabnya 80% warga di Desa Sungai Pinang kehidupan sehari-hari bergantung dengan Sungai Musi. Masyarakat Desa Sungai Pinang ini merasa resah oleh karena masyarakat Sungai Pinang ini rata-rata 80% kehidupannya sumber airnya dari Sungai Musi. Nah, sedangkan di sini kan layak Sungai Musinya cuma jarak berapa meter. Jadi aliran air sungai ini larinya anak sungai ini ke Sungai Musi. Jadi mencemari, Pak ya? Iya, mencemari ya. Bangkai ayam dibuang oleh peternakan ayam yang berada di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas. Diduga ribuan ayam mati akibat blower di kandang peternakan tak berfungsi disebabkan listrik padam. Kejadian pembuangan bangkai ayam ini ternyata bukan yang pertama kali. Pengusaha ayam potong sudah 2 kali membuang ayam mati ke sungai. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Sementara itu, Satlantas Polres Oku Timur menggelar press release hasil operasi keselamatan Musi 2024 dengan hasil penindakan sebanyak 232 barang bukti. Penindakan terhadap STNK mendominasi sebanyak 106 STNK.
Cipta Kondisi menyebut bulan suci Ramadan, Satlantas Polres Oku Timur menggelar kegiatan OPS Keselamatan Musi 2024 agar masyarakat dapat nyaman dalam berkendara. Kegiatan OPS Keselamatan Musi 2024 kali ini selain bertujuan dapat menimbulkan rasa nyaman bagi masyarakat dalam berkendara, Operasi Keselamatan Musi 2024 juga mengedukasi masyarakat karena kegiatan operasi tidak hanya penegakan hukum, tetapi bersifat preemptif dan preventif. Barang bukti pelanggaran kendaraan R6 sebanyak 2 unit, R4 3 unit, R2 45 unit, STNK 106 berkas, SIM 42 berkas, dan penyitaan knalpot brong sebanyak 34 knalpot. Memiliki atau memperoleh kendaraan tidak dilengkapi surat-surat, nah ini nanti berpotensi adanya maraknya curanmor. Untuk itu saya berpesan kepada masyarakat Kabupaten Oku Timur, tolong dicatat rekan-rekan media tentunya, agar seluruh masyarakat Kabupaten Oku Timur apabila ingin memiliki kendaraan bermotor, dicek surat-surat, jangan hanya percaya STNK saja. Kapolres Oku Timur juga menegaskan operasi keselamatan Musi kali ini merupakan salah satu upaya menekan peredaran para pelaku tindak pidana curanmor yang ada di wilayah Kabupaten Oku Timur. Agar para pelaku tindak kejahatan tersebut sadar, tidak ada tempat bagi mereka di wilayah hukum Polres Oku Timur. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Operasi pasar murah diserbu warga. Informasi akan kami hadirkan sesaat jeda. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya para berevolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Kudus, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. doakan kepada Allah. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal luas jalan ini
ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Jelang Hari Raya Lebaran Idul Fitri 2024, warga di Palembang menyerbu pasar murah yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Gerakan pasar murah dinilai warga sangat membantu di tengah belum stabilnya harga sembako di pasaran. Ratusan warga di Palembang rela antri dan berbaris untuk memperoleh sembako yang dijual murah di bawah harga pasaran oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam gerakan pasar murah di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Senin pagi. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2024, sejumlah sembako bahan pokok seperti beras, gula, minyak, daging, telur, dan gandum menjadi incaran warga. Pasalnya harga sejumlah bahan pokok tersebut masih mahal dijual di pasaran. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni menyebutkan program Gerakan Pasar Murah merupakan gerakan pasar murah serentak di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Dari telur ayam yang dijual seharga Rp25.000 dari harga pasaran Rp30.000. Minyak goreng seharga Rp14.000 dari harga normal Rp16.000. Gula pasir seharga Rp13.000 dari harga normal di pasar Rp17.000. Daging ayam Rp25.000 dari harga pasaran Rp30.000 dan daging sapi seharga Rp95.000 dari harga normal Rp120.000. Serta beras bermerek SPHI dijual hanya Rp100.000 per 10 kilogramnya. Rangkaian dari gerakan pasar murah serentak sesumsel. Jadi pemerintah provinsi dan kabupaten kota sudah mencanangkan gerakan pasar murah serentak sesumsel. Itu menggelar pasar murah setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis. Cuma pada saat di Ramadan ini kita tingkatkan intensitasnya menjadi setiap hari dengan bazarnya, bazar Ramadan. Ini untuk mengatasi inflasi selama Ramadan dan juga selama menjelang Idul Fitri ya. Lebih murah. Iya. Jauh deh bedanya. Ini kan jadilah 50 kan. Iya. Kalau di pasar kan 60-an, sekarang 65 kan lah turun kan di pasar. Iya. Cak telur kan di sini 25, di pasar 28 gitu. Iya. Jadilah mantu. Tidak hanya itu, sejumlah bumbu dapur juga dijual murah seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, dan cabai hijau. Dari Palembang, Muhammad Riza Palevi, iNews, melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, Dinas Kearsipan Provinsi Sumsel mengadakan rapat konsolidasi peningkatan indeks penyelenggaraan kearsipan dan penguatan tugas SDM Kearsipan se-Sumatera Selatan tahun 2024. Apalagi sejumlah BPSDM Kabupaten dan Kota menerima arsiparis baru baik CPNS maupun untuk P3K. Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Sumsel Tarbiyah Yahya menjelaskan secara umum nilai indeks kearsipan Provinsi Sumsel tahun 2023 relatif membanggakan dengan nilai A atau memuaskan. Namun menurutnya nilai tersebut belum mencerminkan seluruh penyelenggaraan kearsipan kabupaten kota di Sumsel dilakukan secara baik karena masih ada dengan nilai kategori baik, kurang, dan sangat kurang. Hal ini terungkap saat rapat konsolidasi peningkatan indeks penyelenggaraan kearsipan dan penguatan tugas SDM Kearsipan se-Sumsel tahun 2024 di Hotel Swarna Dwipa. Selain itu, berdasarkan hasil verifikasi nilai audit kearsipan kabupaten kota tahun 2023 baru 8 kabupaten kota yang diberikan nilai, sedangkan 9 kabupaten kota lainnya tidak diberikan kategori penilaian karena belum melakukan audit pengelolaan arsip dinamis pada perangkat daerah termasuk di pengawasan kearsipan kecamatan. Untuk itu kegiatan ini dapat bermanfaat terutama bagi BPSDM di Sumsel yang baru saja menerima arsiparis. Sementara itu arsiparis ahli utama Dharma Budi menambahkan kabupaten kota akan menyamakan persepsi dulu dan melakukan pembinaan terhadap SDM. Ya pastinya untuk peningkatan upaya kita itu semaksimal mungkin itu ya. Paling tidak ya kita sama-sama bekerja lebih ekstra ya. Karena dimana kalau kita
bekerja dengan bermalas-malasan itu ya rasanya untuk dinas arsip sendiri itu tidak akan mungkin tercapai. Ini kan arsip itu boleh dibilang tempat penampungan, tempat peralihan ya. Ternyata tidak. Kita sangat dibutuhkan bagi seluruh pemerintahan. Arsip itu merupakan data yang valid, fakta. Jadi untuk kemajuan, kemudian untuk keabsahan suatu kegiatan ataupun peristiwa itu ada arsip. Nah, inilah dibutuhkan satu arsip Paris. Selama ini arsip seperti dianggap tempat penampungan ASN, padahal arsip data yang fakta keabsahan suatu kegiatan ada arsip. Untuk itu perlu ditumbuhkan kebanggaan sebagai arsip Paris melalui pembinaan. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan senjata api rakitan berbagai jenis beserta amunisi dan granat dari penyerahan warga di beberapa kodim diserahkan ke Makorem 044 Gapo, Sumatera Selatan. Tindakan ini dilakukan melalui persuasif sebagai peran TNI dalam pengamanan jelang pilkada. Tiga komando Distrik Militer 041 Palembang, 0401 Muba, dan 0406 Lubuk Linggau menyerahkan 41 senjata api rakitan laras panjang, 9 pucuk laras pendek, 2 revolver, FN standar TNI beserta ratusan amunisinya, 4 granat ke Makorem 044 Garuda Dempo yang didapat dari masyarakat. Komandan Resort Militer Korem 044 Garuda Dempo, Brigjen TNI Muhammad Thohir mengapresiasi para anggota TNI yang telah berhasil melakukan pembinaan teritorial di wilayahnya, apalagi di momen jelang pilkada serentak di Sumatera Selatan. Ini kan sangat berbahaya apabila dipegang oleh masyarakat. Ya. Apalagi ini menjelang pelaksanaan pilkada serentak. Jangan sampai nanti ada singgungan dikit, mengeluarkan kecepek, wah jedor, ini nanti akan menjadi permasalahan dan tentu ini akan menjadi kasus yang sangat besar apabila sampai ada letusan senjata api. Oleh karena itu, ini sangat bagus sekali momen ini, kemudian juga sangat bagus sekali apa yang dilakukan oleh anggota, oleh prajurit kami. Mereka berupaya agar senjata-senjata ini bisa diserahkan secara sukarela. Selanjutnya puluhan senjata api dan bahan peledak ini dibawa ke Kodam 2 Sriwijaya untuk diamankan. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Selesai jeda, kami akan menghadirkan informasi mengenai masjid unik berbentuk Ka'bah ada di Musirawas. Tetaplah bersama kami. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Dia menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kontrak. Kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Kudus, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doakan kepada Allah.
Tablik akbar nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi. Kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna ketiga dalam agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun 2023 oleh PJ Wali Kota Palembang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang menggelar rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun 2023. Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, Raden Muhammad Yusuf Indra Kesuma, dihadiri Ketua DPRD Zainal Abidin, PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa, serta 30 orang anggota DPRD Kota Palembang serta tamu undangan lainnya. Dalam penyampaiannya, PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan wajib membuat LKPJ kepada DPRD. LKPJ tahun 2023 menyampaikan perihal pendapatan asli daerah, yakni target tahun 2023 4,2 triliun rupiah, terrealisasi 4,1 triliun rupiah. Ini penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota Palembang tahun 2023 sudah disampaikan dan kami DPRD Kota Palembang akan membahas ini di komisi-komisi terkait dengan laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota tersebut. Dan terus akan adakan evaluasi. Kita akui itu memang kaitan dengan retribusi. Mungkin mengoptimalkannya seperti apa, Pak? Ada juga kan tahun ini kan butuh inovasi dari seluruh organisasi perangkat daerah. Harus ada beberapa kebijakan dan juga ketegasan dalam menerapkan sebuah regulasi. Itu aja kuncinya. Belanja, Pak. Usai penyampaian LKPJ oleh PJ Wali Kota Palembang tahun 2023, pihaknya akan melakukan rapat komisi pembahas laporan keterangan pertanggungjawaban PJ Wali Kota tahun 2023. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Nah pemirsa, sebuah masjid di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas sangat unik karena menyerupai Ka'bah. Masjid unik yang berdiri di tengah pemukiman warga ini bernama Masjid Mia Al-Nasri. Berikut liputannya hanya untuk Anda. Seperti inilah bangunan masjid yang diberi nama Masjid Mia Al-Nasri. Masjid ini dibangun dengan arsitekturnya mirip Ka'bah yang berada di Mekah. Masjid ini dibangun dengan lebar 20 meter dan panjang 24 meter, 2 lantai dan bisa menampung 200 jamaah. Lokasinya berada di pinggir jalan lintas Sumatera di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas. Masjid replika Ka'bah ini di bagian depannya juga terdapat replika Hajar Aswad yang sangat menyerupai aslinya, sehingga spot ini banyak dipilih pengunjung untuk berfoto. Masjid berbentuk Ka'bah ini dibangun pada tahun 2019, namun dibuka untuk umum pada tahun 2023.
Seorang dermawan masjid terinspirasi membangun masjid berbentuk Ka'bah dilengkapi Hajar Aswad karena saat ia menunaikan ibadah haji di Mekah sangat sulit untuk menyentuh atau mencium Hajar Aswad karena ada jutaan umat manusia yang menunaikan ibadah haji. Saat pulang ke tanah air, pemilik masjid berinisiatif untuk membuat masjid yang berbentuk Ka'bah yang dilengkapi tiruan Hajar Aswad. Masjid ini menjadi ikon karena bentuknya merupai Ka'bah dan ada juga Hajar Aswad. Lokasinya di mana, Den? Lokasinya di Desa Semete, Musirawas. Apalagi selain berbentuk Ka'bah, keunikan masjid ini? Karena di belakangnya ada taman pariwisata. Selain masjid dibangun dengan replika Ka'bah, terlihat sepeda dan replika pedang Nabi Zulfikar. Masjid ini tentunya menjadi pilihan wisata religi bagi para pengendara yang kebetulan melintas di lokasi Masjid Mia Al-Nasri. Dari Musirawas, Sudirman iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews.